Teks editorial merupakan artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita aktual, atau sedang menjadi sorotan, fenomena, dan kontroversial. Kontroversial di sini menimbulkan perbedaan pendapat, ya. Teks editorial juga disebut tajuk rencana. Nah, ini saya tandai bahwa sebetulnya teks editorial itu tidak lain dan tidak bukan adalah tajuk rencana yang ada di dalam majalah atau surat kabar, baik surat kabar yang cetak maupun online, ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Di sini kita membahas tujuan penulisan teks editorial. Yang pertama, menyampaikan pendapat atau opini kepada seseorang, lembaga atau pemerintah. Kemudian yang kedua, memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Kemudian mengajak pembaca untuk turut memikirkan berbagai isu aktual yang menjadi bahan perbincangan. Dan yang terakhir adalah mengungkapkan kembali kasus-kasus lama agar tidak dilupakan. Biasanya kasus tersebut adalah kasus-kasus yang masih belum menemukan titik temu dan penyelesaian. Kasus lama ini layak diangkat ke dalam sebuah teks editorial. Setelah membahas tujuan, kita akan melihat. Nah, di sini adalah fakta dan opini yang biasa muncul di dalam teks editorial. Perlu dibedakan antara fakta dan opini. Di sini, fakta merupakan peristiwa yang benar-benar terjadi, kemudian keadaan yang sesuai dengan kenyataan, dan jika ada data atau angka pasti jumlahnya. Kemudian opini merupakan tanggapan dan gagasan, bisa berisi pengandaian atau bersifat saran dan perkiraan. Nah, ini adalah perbedaan antara fakta dan opini. Di sini ada sebuah contoh dari buku paket. Contoh kalimat yang merupakan kalimat fakta dan kalimat opini. Untuk kalimat fakta, ini ada pernyataan tanggal, ada data yang jumlahnya jelas, ya. Kemudian kita lihat kalimat opini. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Kata-kata sudah seharusnya merupakan penanda itu sebuah opini. Nah, ini kira-kira contohnya, ya. Opini di dalam sebuah teks editorial itu bisa berupa kritik, bisa penilaian, prediksi, harapan, atau saran, ya. Penjelasannya nanti kita lihat pada bagian setelah ini. Sebelumnya kita akan melihat sebuah contoh dulu. Ini dari buku pegangan. Kita lihat fakta dan opini dulu. Ada beberapa fakta di sini. Oke, ini angka dan faktanya, datanya jelas. Nah, ini semuanya adalah contoh fakta. Kita lihat juga opini di sini. Oke. Nah, ini adalah contoh fakta dan opini yang ada di dalam teks editorial lengkap, ya, yang kita ambil dari buku pegangan. Selanjutnya nanti kalian cari sendiri lanjutan dari teks editorial. Di sini ada beberapa opini yang ada di dalam teks editorial tadi berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Untuk kritik, di sini kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kalau kata-kata kritik biasanya pedas, langsung, agak keras, ya. Oke, ini agak tajam, keras, di sini ada penjelasannya, jadi to the point saja. Tidak bijak, tidak logis. Ini kata-kata kritik di dalam sebuah teks editorial. Kemudian kalimat penilaian. Di sini ada sebuah contoh kalimatnya. Pertamina tidak semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Nah, kalau penilaian agak berbeda, ini ada sedikit analisis, tidak terlalu keras seperti kritik, ya. Nah, jadi penilaian itu bisa melihat hal baiknya atau melihat hal yang buruknya dari sebuah
teks editorial dari sebuah keadaan yang diungkapkan dalam teks editorial. Ini ada analisisnya. Kemudian kita lihat opini yang berupa prediksi. Di sini ada kata-kata redaksi menduga. Nah, berarti prediksi itu pasti dugaan atau perkiraan. Ya. Walaupun di sini ada 50%, itu ada menduga, berarti itu merupakan opini dari sebuah teks editorial. Selanjutnya kita akan melihat harapan dari teks editorial itu yang menjadi bagian dari opini. Pemerintah seharusnya, nah harapan ini merupakan keinginan dari masyarakat yang diwakili redaksi atau keinginan redaksi terhadap suatu keadaan. Nah, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Nah, ini adalah harapan yang ada di dalam teks editorial yang masuk ke dalam opini. Dan terakhir, saran. Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian dan seterusnya. Nah, saran di dalam teks editorial yang merupakan bagian dari opini ini adalah masukan untuk pihak yang menjadi tujuan penulisan teks editorial. Nah, ini kira-kira perbedaan antara fakta dan opini di dalam teks editorial ya. Fakta itu kenyataannya. Nah, untuk opini adalah berupa kritik, penilaian, prediksi, harapan, atau saran. Nanti silakan kalian pelajari lagi di dalam teks secara keseluruhan. Ya, kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita akan membahas ciri-ciri dan fungsi teks editorial. Yang pertama, ciri-ciri teks editorial adalah aktual, fenomenal, dan terkadang kontroversial. Jadi baru, hal yang besar, menjadi bahan perbincangan. Ini layak diangkat ke dalam teks editorial atau tajuk rencana. Kemudian sistematis dan logis. Berarti terstruktur ya, dan logikanya jalan. Berikutnya argumentatif, bersifat argumen atau pendapat, singkat, padat, dan jelas. Artinya penulisan tidak bertele-tele. Kemudian berikutnya adalah fungsi teks editorial. Yang pertama, menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat, kemudian memberi latar belakang hubungan antara berita dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Di sini maksudnya teks editorial itu berusaha mengangkat hal-hal apa di balik semua yang terjadi ya. Selanjutnya kita lihat fungsinya itu memberikan analisis kondisi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, jadi masyarakat yang membaca teks editorial itu bisa paham tentang keadaan. Yang berikutnya adalah meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Karena teks editorial itu tidak semata-mata untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan fakta, menyampaikan kritik saja, tapi di dalamnya itu berupa nilai-nilai moral yang ingin disampaikan ya, berkaitan dengan berita, berkaitan dengan isu keadaan di dalam kehidupan yang pantas disampaikan di dalam teks editorial. Nah, itu adalah ciri-ciri dan fungsi teks editorial bagi pembaca. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Kita bahas struktur teks editorial. Struktur teks editorial itu ada 3. Yang pertama ada pengenalan isu, kemudian pengungkapan pendapat, berikutnya penegasan ya. Kita lihat yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu pada bagian awal ditulis berupa isu atau permasalahan yang akan dibahas di dalam teks editorial itu. Jadi redaksi menyampaikan hal-hal yang sedang ramai dibicarakan di masyarakat, boleh berupa pendapat masyarakat, boleh informasi yang berkembang di masyarakat. Nah, ini disampaikan di dalam bagian awal, yaitu pengenalan isu. Yang berikutnya adalah pengungkapan pendapat. Nah, disinilah redaksi menyampaikan berbagai
tanggapan terhadap isu atau permasalahan, kemudian mengungkapkan alasan dan bukti untuk memperkuat pernyataan yang ada di dalam isu, yang ada di dalam tesis, pernyataan para ahli bisa maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Nah, disinilah bagaimana redaksi menyampaikan berbagai hal. Bisa berupa kritik, saran, penilaian, prediksi. Nah, disinilah tempatnya ya. Yang berkaitan dengan isu atau permasalahan yang ada di masyarakat. Selanjutnya, bagian terakhir adalah penegasan. Nah, penegasan ini merupakan simpulan atau saran atau bisa juga berupa rekomendasi berdasarkan pendapat yang diungkapkan di bagian argumentasi. Bahkan untuk penegasan ini bisa juga berupa tulisan yang di dalamnya memperkuat atau menegaskan hal yang disebutkan di dalam uraian pendapat sebelumnya. Nah, ini adalah penegasan. Kita akan melihat sebuah contoh teks editorial di dalam koran Tempo Online. Ini mengenai COVID-19 ya. Nah, ya ini adalah pengenalan isu. Di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dan para kepala daerah tidak perlu terburu-buru membuka sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dalam waktu dekat. Nah, ini merupakan isu yang berkembang di masyarakat, keinginan masyarakat, hal-hal yang nyata, realita di masyarakat bahwa uraian pendapat di atas diakhiri dengan penegasan di sini bahwa berbagai gagasan segar dan inovatif harus dibakukan untuk memperbaiki kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Nah, ini adalah bagian terakhir dari teks editorial. Itu adalah contoh dari struktur teks editorial dari pengenalan isu, kemudian pengungkapan pendapat, dan terakhir penegasan. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Nah, ini adalah bagian kebahasaan. Kebahasaan yang ada di dalam teks editorial ini adalah ada verba relasional. Verba relasional
adalah kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan pelengkap. Nah, ini kata-kata kuncinya ialah merupakan. Jadi subjek dengan pelengkap ya. Saya subjek membaca predikat, buku objek. Bisa diubah, buku dibaca oleh saya, yaitu dengan mengubah awalan me menjadi di. Nah, itu dipasifkan. Tapi kalau pelengkap tidak bisa. Nah, kalau ada teks yang di dalamnya ada kata adalah, berarti itu subjek dengan pelengkap kesananya. Biologi adalah, nah itu adalah verba relasional. Kemudian berikutnya ada kalimat retoris. Kalimat retoris ini adalah pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Misalnya begini, apakah Indonesia sanggup menyelesaikan masalah COVID-19 dengan mudah? Nah, itu adalah tidak susah dijawabnya, itu pertanyaan yang tidak ada jawabannya. Apakah matahari akan terus terbit? Itu tidak perlu jawaban, gitu ya. Nah, di dalam teks editorial ini pertanyaan yang muncul biasanya merupakan pertanyaan retoris, kalimat retoris. Oke, lanjutkan. Verba material yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, berarti tindakannya terlihat. Itu adalah verba material. Kemudian menggunakan kata-kata populer. Yang dimaksud dengan kata-kata populer itu adalah kata-kata yang bisa dipahami secara umum. Jadi tidak menggunakan berbagai macam istilah-istilah yang sulit, tetapi menggunakan kata yang bisa dipahami oleh berbagai kalangan. Karena surat kabar itu siapapun membaca ya. Berikutnya adalah adverbia. Adverbia ini merupakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Itu adalah kata keterangan. Ini ada beberapa kebahasaan. Nah, pada bagian berikutnya masih ada mengenai kebahasaan, kita akan melihat yaitu konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Contohnya karena itu, mengakibatkan, akibatnya, sehingga, dan lain-lain. Ada verba mental. Di sini ada yang berupa persepsi, ada afeksi, dan ada kognisi. Kalau persepsi itu misalnya melihat, mendengar, berkaitan dengan persepsi. Kalau afeksi berkaitan dengan perasaan, seperti khawatir, ragu, dan kognisi, mengerti, memahami ya. Nah, ini verba mental, lawan dari material yang berupa tindakan. Terlihat kalau material itu terlihat tindakannya, duduk misalnya, menyapu, membaca, menulis, nah itu material. Dan satu lagi berupa konjungsi. Apa itu konjungsi? Nah, ini konjungsi secara lengkap ada di sini. Tadi di bagian konjungsi kausalitas dibahas juga. Konjungsi kausalitas itu sebetulnya masuk ke dalam gabungan konjungsi yang akan digarap di bagian konjungsi ini, tapi itu karena khusus jadi dipisahkan juga ya, karena sering menggunakan itu. Nah, kalau konjungsi secara umum ini kita lihat ada macam-macam konjungsi. Yang pertama koordinatif, kemudian subordinatif, dan yang ketiga adalah korelatif. Untuk konjungsi korelatif bentuknya baku ya, tidak boleh diubah pasangannya. Di samping contoh yang ada di sini sebetulnya ada contoh yang lain, tapi yang harus diingat ini adalah yang 4 ini, yang sering tertukar. Ini ada contohnya, baik titik-titik maupun titik-titik. Ini begitu pasangannya, kemudian tidak hanya pasangannya dengan tetapi juga. Misalnya, tidak hanya saya, tetapi juga kamu. Tidak bisa, tidak hanya saya, melainkan juga kamu, itu tidak bisa. Nah, ini adalah korelatif. Ya, semoga bisa dipahami mengenai kebahasaannya. Kita lanjutkan pada bagian yang berikut. Oke, nah
Ragam bahasa di dalam teks editorial ini adalah menggunakan ragam eksposisi karena di dalamnya ada contoh, ada proses, bisa sebab akibat, bisa klasifikasi, bisa definisi, analisis, bisa komparasi atau perbandingan, bisa juga kontras yang berlawanan. Nah, ini ragam eksposisi yang biasanya dipakai ya. Gabungan dari ragam eksposisi ini bisa juga salah satu atau beberapa
menulis teks editorial ya. Kira-kira seperti ini.